Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast pada edisi hari ini. Bersama saya hadir narasumber pengacara yang kondang akhir-akhir ini sering memfasilitasi warga-warga Sulut yang tinggal di Kamboja, korban-korban penipuan penyaluran tenaga kerja yang jadi korban ya. Dan yang heboh baru-baru ini ada lagi satu tenaga kerja asal Sulut, Randi Ondang yang meninggal di Kamboja. Dan ini kuasa hukumnya, Bapak Marcelino Mewengkang. Selamat siang Tribuners. David Kusuma, selamat siang. Kalau saja panggilan nih Bro Acel kalau saya. Bro Acel. Ya, Bro Acel, boleh cerita dulu kronologi meninggalnya Randi Ondang ya? Randi Ondang. Iya. Oke, jadi pada awalnya Randi Ondang ini dia berangkat bersama istri dan rekan-rekannya tanggal 9 Maret kemarin. Oh, ya. Belum lama juga. Belum lama. Jadi baru kisaran 2 minggu mereka tiba di Kamboja sana. Nah, awal mula kenapa mereka ingin pulang kembali ke Indonesia karena pada saat itu mereka merasa bahwa mereka ditipu. Karena pada awal mereka pergi ke Kamboja sana ada kontraknya, ada perjanjiannya, ada pekerjaan yang ditulis di situ bahwa pekerjaan yang legal dan pekerjaan yang hanya customer service seperti itu. Ternyata begitu sampai di sana Randi Ondang dan istrinya merasa merasa mereka ditipu karena pekerjaan yang sebenarnya adalah seorang scammer atau seorang penipu untuk warga Indonesia. Nah, seperti itu. Akhirnya istri dan Randy ini bersepakat pada saat itu untuk pulang ke Indonesia. Akan tetapi mereka masih sedikit keraguan karena mendengar berita-berita yang telah beredar, melihat bahwa kesulitan keluar dari perusahaan itu, sehingga akhirnya pada tanggal 17 bulan Maret kemarin Randi Ondang ini memutuskan melarikan diri. Terus nah, istrinya itu masih di sana, masih di perusahaan itu. Jadi pada awalnya dia beralasan dari scammer dia ingin pindah ke sebagai koki. Dia memohon kepada pihak perusahaan untuk memindahkan. Tapi perusahaan ini perusahaan resmi di Kamboja. Ini perusahaan yang kalau secara pendataan yang perusahaan membuat mereka jadi scammer. Iya, perusahaan scammer ini kan pekerjaan sama dengan mencari untuk menipu warga Indonesia. Jadi untuk perusahaan di sana adalah perusahaan China yang notabene-nya legal di sana. Karena kenapa saya bilang legal? Karena mereka bisa mengeluarkan visa kerja daripada pekerja-pekerja warga Indonesia ini. Nah, akan tetapi prosedur yang teman-teman kita lakukan adalah in prosedur atau secara ilegal, tidak melewati jalur pemerintah. Jalur pemerintah dalam hal ini ada Dinas Ketenagakerjaan, ada BP2MI, tidak. Tetapi mereka pergi secara ilegal yang artinya dalam tanda petik bahasanya adalah mereka hanya sebagai turis. Tapi di sana jadi tenaga kerja. Kenyataannya di sana menjadi tenaga kerja di perusahaan itu yang di Kamboja legal. Di sana legal, tetapi secara untuk proses mereka ke sana tidak sesuai prosedur. Iya, in prosedur seperti itu. Terus gimana tadi? Nah, dan akhirnya beliau mencoba mencari cara dia coba dari scammer itu dari scammer dia tidak merasa cocok. Iya, dia tidak merasa cocok karena memang orangnya sangat jujur, sangat teliti dan lain-lain. Dan juga tidak diberitahu pada awalnya. Iya, hanya diberitahu sebagai customer service dengan gaji 17 juta. Ya, kalau saya pun mendengar seperti itu saya akan tergiur juga. Seperti itu, karena gaji 17 juta, suami istri lagi pergi ke sana, tidak ada larangan untuk suami istri kerja di sana. Iya, sebagai customer service 17 juta kali 2 itu berapa? Orang kan ingin merubah hidup.
seperti itu. Apalagi mereka anak 3, seperti itu. Jadi akhirnya dia coba untuk meminta izin untuk pindah dari scammer, dari CS itu ke koki, ke koki. Dan akhirnya proses itu telah dilakukan. Dia telah dipindahkan sebagai koki, otomatis dia lebih ada ruang lagi untuk melarikan diri. Nah, pada saat tanggal 17 itu, istrinya itu sedang berada di tempat kerja, di mana tempat kerja itu di lantai 17, sedangkan kamar mereka ada di lantai 10. Jadi Randy ini masih berada dalam kamar, disuruh sama bos untuk istirahat. Untuk mempersiapkan diri akan bekerja sebagai koki. Nah, pada saat tanggal 17 ini istrinya pada 17 jam Maret, ya? Iya, 17 Maret ini istrinya pada sekitar jam-jam 2, jam-jam 2, jam 3 sempat pergi ke bawah ke kamarnya Randy, sempat membawa makanan. Sempat membawa makanan. 17 Maret Iya, itu. 17 Maret sempat membawa makanan dan menyuruh Randy untuk makanlah, gitu kan. Akhirnya istrinya kembali ke atas, dan ternyata pada jam 5, jam 4, jam 5 Randy ke bawah. Entah ngapain ke bawah, dia ke bawah dan ternyata dia itu mencari informasi-informasi. Bagaimana cara untuk keluar ke sana. Ini menurut penuturan istri. Iya, menurut istrinya, istri dan kawan-kawan yang ada di sana. Gitu. Akhirnya begitu dia mendapatkan akses, dia mendapatkan tempat di mana dia ingin melarikan diri, caranya bagaimana? Mungkin dia bertanya-tanya kepada orang sekitar. Tapi ini perusahaan ini tidak bisa keluar masuk sembarangan. Tidak bisa keluar sama masuk dengan sembarangan. sel gitu. Iya, jadi itu tuh ada perusahaan namanya Crown. Di sana kompleks Hotel Crown di situ. Di situ jadi kayak kompleks apartemen ya, kayak kalau kita di Boulevard lah. Iya. Susah untuk kita keluar ke jalan raya. Agak susah. Ada Harus ada security banyak harus penjagaan, ada ya. izin dulu dari pemilik perusahaan atau harus ada izin dari kepala security seperti itu. Dan boleh dia keluar tapi hanya di lingkungan sekitar situ. Di area Nah, kebetulan di daerah apartemen Crown ini ada restoran Indonesia. Tapi sudah Gitu. di luar dari kompleks. Masih dalam kompleks apartemen. Dia belum bisa keluar akses ke jalan raya. Nah, mungkin dia menemukan suatu suatu restoran orang Indonesia punya. Di situ dia bertanya. Nah, itulah alasan dia bilang kepada orang-orang yang ada di situ bahwa istrinya diperkosa dan lain sebagainya. Itu hanya alasannya dia. Agar supaya mereka membebaskan dia atau mereka menunjukkan jalan keluar. Gitu. Cuman salahnya di restoran orang Indonesia. Cuman salahnya orang Indonesia itu pengen membantu tapi dia viralkan. Dia video. Dia video si perkataan Randy. Iya, si Randy ini. Makanya di video itu kan kita lihat bersama bahwa Randy agak kelihatan kebingungan. Nah, itu sengaja dia bikin seperti itu. Karena dia sudah tahu kalau video bahaya ini pasti. Cuman pada kemarin kita bicara sama istrinya, kita lihat juga CCTV semuanya. Istrinya tapi sudah di Indonesia. Apanya? Istrinya. Saat ini sudah. Oh, iya. Saat ini sudah. Cuman waktu tanggal 17 itu masih di sana. Iya. Dan ternyata begitu kita cek tanggal 18 Randy ini balik ke perusahaan tersebut. Tanggal 17 ini dia Tanggal di 17 dia restoran. melarikan diri. Sempat singgah di video. Sempat di video itu. Tanggal 18 ini dia kembali ke perusahaan itu. Dan istrinya nggak tahu. Dengan maksud, kalau kita lihat di video itu, dia coba buka pintu kamar istrinya. Saya berpikir dan istrinya berpikir pada saat itu dia ingin mengambil istrinya untuk, saya sudah tahu loh tempat untuk jalan keluar. Cuman istrinya berada di lantai 17 karena mereka sudah berpikir bahwa dia itu diculik oleh pihak perusahaan. Maka istrinya tidak berani untuk meninggalkan lokasi itu bersama teman-temannya.
Jadi istrinya tetap pergi ke atas lantai 17 untuk bekerja. Seperti itu. Jadi di tanggal 17 dia keluar, tanggal 18 dia balik lagi. Maksud dia balik itu mau mengajak istrinya keluar sama-sama. Mungkin pada saat itu ingin mengajak istrinya untuk keluar bersama-sama, bahwa saya sudah tahu jalan keluarnya seperti apa. Jadi yang di video itu cuman alasan beliau agar supaya mungkin orang-orang sekitar memberitahu kepada dia untuk jalan keluar di mana, menuju KBRI seperti apa. Gitu. Dan akhirnya tanggal 17, tanggal 18 dia istrinya coba melapor kepada pihak perusahaan. Pihak perusahaan waktu itu coba menenangkan bahwa kata pihak perusahaan kepada istrinya bahwa Randy itu cuma jalan-jalan doang gitu. Pasti akan balik gitu loh. Dan ternyata pada tanggal 21 dia ditemukan sudah tidak bernyawa. Itu yang di sebuah hutan ada pohon. Iya, itu sebuah tergantung. perkebunan warga, iya, di Buffet. Di dekat kota Buffet seperti itu. Tapi ini tidak ditindaklanjuti kepolisian Kamboja. Iya. Kan meninggalnya tidak wajar kan? Betul, cuman kesepakatan keluarga kemarin bahwa tidak melaksanakan otopsi dan tidak meneruskan penyelidikan karena memakan waktu dan biaya. Itulah kesepakatan keluarga agar supaya lebih baik dia dipulangkan karena keluarga sudah rindu dan ingin diibadahkan dan dikebumikan di Sulawesi Utara seperti itu. Tapi kalau dari istrinya ada kecurigaan, maksudnya yang istrinya sampaikan ke Itu jelas. bahwa pasti ini meninggal ini bukan, Itu sangat jelas. pasti ada keterlibatan dari Sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas. Sekarang gini loh. Lokasi yang ditemukan dia itu berjarak 9 jam apabila jalan kaki dari perusahaan itu. Kita sudah cek lewat Maps. Ternyata kalau dia jalan kaki terus secara terus-menerus itu akan memakan waktu 9 jam perjalanan. Tidak mungkin sih seorang Randy akan berjalan terus sampai 9 jam menuju lokasi tersebut dan bunuh diri. Masih ada istrinya di sana. Gitu. Dan sangat janggal karena ini cuma tali ID card, bro. Tali ID card terus dia Berarti- di batang pohon, cuma di batang pohon. Berarti gitu. begini, di perusahaan itu kalau yang mau keluar itu maksudnya mau melanggar itu ada Iya. Jadi menurut pengalaman ada menurut sesuatu yang menurut punishment iya, begitu. menurut Nggak bisa langsung saya mau resign ya, misalkan dari jadi kerja. menurut pengalaman saya sudah sekitar sudah ratusan lah yang kami pulangkan. Menurut pengalaman saya bahwa ketika ketahuan mereka ingin kabur ke KBRI atau melapor kepada sesama warga Indonesia akan dapat punishment. Ganjaran. Gitu. Kayak kemarin 34 orang kan itu disetrum. Gitu. Mungkin pada saat itu begitu mereka pihak perusahaan lihat wah ini video udah viral karena itu kan di media di Facebook di sana Kamboja yang beredar tuh di Facebook Kamboja dan ada orang-orang Indonesia yang meneruskan gitu loh dan akhirnya mungkin mereka pada saat itu sudah melihat Jadi mereka lebih amarah begitu. dorang cari pada dia begitu. Kalau istrinya bagaimana sampai ke ini bisa pulang balik? Jadi itu karena ada kerjasama yang baik ya antara kami pihak swasta, Membara Law Firm dan juga ada pihak-pihak lain yang membantu yaitu HBL Foundation dan juga dari pihak anggota DPR RI Republik Indonesia Dapil Sulawesi itu Ibu Hillary Brigita Lasut yang membantu di mana Ibu Hillary ini sebagai anggota Komisi 1 di mana kita tahu bersama bahwa Komisi 1 itu mitra kerjanya salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri. Jadi Ibu Hillary langsung menghubungi Menteri Luar Negeri dan juga perwakilan Republik Indonesia yang ada di Kamboja untuk mengurusi kepulangan daripada istri dan almarhum Randy Ondang ini seperti itu. Nah, ini lalu kan sempat juga saya bincang dengan Ya. Bro Asel di Tribun juga ya, tapi Ya. di ruangan yang Di ruangan yang berbeda. Mengenai hal ini juga kalau tidak salah kepulangan itu 30 Iya, lebih 34 lah. orang. 34 rata-rata Betul. dari Sulawesi Utara. Betul. Nah, kenapa sih ini berulang-ulang begitu? Bahkan kalau berarti masih ada lagi di sana.
apa ya? Maksudnya apa akar masalahnya ini? Oke. Jadi ada dua. Yang pertama mungkin kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah mungkin ini menurut wawancara saya dengan para orang-orang yang telah saya pulangkan. Ada berapa banyak yang sudah dipulangkan? Sekitar 169 orang. Rata-rata dari Sulawesi Utara ya, Rata-rata dari Sulawesi Utara. yang memang merasa tertipu di sana. Merasa tertipu. Jadi yang kedua, menurut mereka kurangnya lapangan pekerjaan di Sulawesi Utara. Nah, sehingga mereka dengan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran yang menurut saya menggiurkan. Karena 17 juta cuman kerja sebagai customer service di luar negeri lagi. Tapi Bro Asel sudah telusuri ini yang merekrut ini. Jadi kalau mau bilang ditelusuri, kami sudah telusuri, Bung David. Ternyata kebanyakan perekrut adalah warga juga Sulawesi Utara. Karena mereka mendapatkan keuntungan. Satu kepala itu sekitar 2 juta sampai 3 juta. Hal ini sudah kami sampaikan kepada pihak kepolisian daerah Sulawesi Utara. Seperti itu. Itu warga Sulawesi Utara yang merekrut, maksudnya yang ilegal itu mereka di sana atau di sini? Ada yang di sana, ada yang di sini. Berarti di sana mencari agen, maksudnya Ya, mencari di orang di sana tuh mencari orang perwakilan di sini yang jalan gitu loh. Dan mereka dapat dana, maksudnya dapat satu orang berapa tadi? Iya, 2 juta sampai 3 juta kali aja kalau 10 orang. Paspor apa semua dibikin? Diurus sama agen yang lain lagi. Diurus sama agen yang lain lagi, ada yang diurus di Batam. Berarti ini seperti sindikat. Sindikat. Satu perusahaan di sana, Ya, cabang itu. betul. Gitu, sindikat. Dan hal ini waktu 34 kemarin kami sudah melaporkan juga kepada Kepolisian Republik Indonesia. Di Mabes Polri sana. Di Bareskrim. Dan mereka menyampaikan bahwa sudah menangkap yang perekrut itu. Tetapi yang anehnya masih ada juga sampai sekarang. Mungkin yang ditangkap mungkin hanya kaki tangan. Iya, seperti itu mungkin. Nah, terus lanjut ya. Iya. Apa yang membuat banyak yang tertarik ke sana? Ya, itu dua tadi. Mungkin kurangnya sosialisasi, dan yang kedua kurangnya lapangan pekerjaan yang seperti tadi ya, tergiur gaji 17 juta. Lapangan pekerjaan yang mungkin bisa merekrut mereka ini. Karena rata-rata yang kerja di sana non sarjana, masih di bawah 20 tahun yang bekerja di sana. Karena mungkin ya begitu selesai SMA atau SMK ingin bekerja, mungkin mendapat tawaran hanya dengan sekejap, tawaran lewat internet, melihat wah ada fasilitas yang mewah, ada gaji yang tinggi, ada pekerjaan yang mudah, dan ada jenjang karir, ya mungkin itu membuat mereka agar supaya tergiur gitu. Seperti itu. Waktu ini kembalikan ke itu almarhum Randy. Bagaimana sampai keluarganya menghubungi Bro Acel bahwa ada kasus ini? Jadi ini waktu 17 malam itu, hari Jumat, saya dihubungi oleh kedua belah pihak keluarga. Keluarga dari Randy, keluarga dari Tika Lamongi, istrinya. Waktu awalnya menghubungi saya adalah keluarga dari istrinya, Tika Lamongi. Kebetulan sepupu dari Tika Lamongi ini adalah teman pelayanan saya di Gemim di Jakarta. Dia menghubungi, tiba-tiba begitu saya confirm kepada tim Membara dan HBL Foundation bahwa ada kejadian seperti ini, kita harus tangani cepat. Sementara saya mau persiapan bikin video ucapan turut berduka cita dan menyampaikan bahwa kasus ini telah kami tangani, yang video viral dulu yang kemarin itu saya bikin video. Tiba-tiba ada keluarga dari almarhum Randy Ondang ini mengadukan juga bahwa yang di berita yang beredar itu adalah keluarga dari mereka, dan mereka meminta bantuan kepada kami agar supaya mendapatkan. Itu belum tahu kalau kejadiannya dia sudah meninggal, mereka juga belum tahu. Oh, itu sudah meninggal. Oh, sudah meninggal.
kejadiannya sudah meninggal. Jenazahnya tapi Iya. masih di sana. Tapi masih di sana. Dan akhirnya kami menyampaikan pada keluarga bahwa kami siap untuk membantu dan kami siap menjadi kuasa hukum daripada keluarga kedua belah pihak. Keluarga baik dari Tika maupun Randy Ondang. Nah, ini kan kejadian ini yang pemulangan lalu kan yang hampir berapa tadi 100 orang lebih sudah. 169 total sekarang. Bagaimana ada misalkan bukan komplain ya, maksudnya menyampaikan ke Kedubes Kamboja, Kementerian Luar Negeri, juga kementerian terkait, BP2MI bahwa hal-hal ini terus terjadi, apa langkah-langkah selanjutnya agar. Jadi kalau hal ini Dengan mau tanya apa tanggapan dari pihak-pihak itu kepada Pak Acel sendiri, Bro Acel sendiri bahwa ini sudah yang meninggal. jadi pada awalnya itu ketika ada korban meninggal dunia, saya berkomunikasi dengan KBRI pada saat itu menyampaikan bahwa informasi yang diberikan oleh Tika istrinya bahwa almarhum ini telah dibawa ke KBRI. Itu informasi juga yang diberikan pihak kepolisian kepada Tika. Nah, begitu saya menyampaikan, pihak KBRI memberikan tanggapan kepada kami besok paginya. Oke, kami akan cek, kami sudah dengar juga berita tersebut dan kami akan cek. Begitu besok paginya itu mereka kan Selasa tuh, dapatnya Selasa pagi subuh. Mereka dibawa itu sekitar sekitar malam karena dari Buffet itu ke KBRI atau di Phnom Penh itu memakan waktu sekitar 5 jam. Jadi pagi sudah sampai jenazahnya dan dilihat oleh pihak KBRI dan pihak KBRI juga merasa janggal akan kematian dia gitu loh. Tetapi pihak KBRI memohon kepada kami agar supaya keluarga membuat surat pernyataan akan mengotopsi agar supaya kasus ini bisa diselidiki dan penyebab kematian bisa diketahui. Akan tetapi pihak keluarga menolak karena memakan waktu dan biaya. Seperti itu. Karena keluarga juga khawatir tentang keberadaan Tika, istrinya. Itu istrinya masih di sana. Iya, karena istrinya walaupun kata keluarga ini ya kepada saya, walaupun Pak sudah dilindungi oleh KBRI, tetapi kan kita tidak tahu begitu misalnya Tika dipanggil ke kepolisian Buffet dia ke sana gitu loh. Itu kekhawatiran keluarga. Padahal kemarin saya sempat menyambungkan juga pada pihak keluarga dari Randy dan Tika dengan Bapak Yuda, yaitu Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Pak Yuda menyampaikan bahwa tenang, bahwa pihak pemerintah akan lindungi kepada Tika dan Randy, tapi pihak keluarga tidak mau untuk diotopsi dan ingin cepat-cepat dipulangkan ke Indonesia. Maka sampai sekarang tidak tahu motif dan penyebab dari kematian dari almarhum Randy Ondang ini. Tetapi kalau mau bicara kacamata hukum, kalau kita melihat almarhum, melihat situasi, mendengar cerita dan melihat situasi sekitar, kalau menurut saya almarhum itu dibunuh. Seperti itu. Tapi kan juga yang menyelidiki juga sana kan kepolisian dari Kamboja. Ya, iya menyelidiki juga sana kepolisian Kamboja, tetapi karena tidak diotopsi maka bisa jadi kan kepolisian juga di sana dengan perusahaan ini ya siapa mau tahu lagi kan. ya itulah Kalau juga misalkan kekhawatiran kami dan pihak keluarga bahwa ya namanya juga di negara orang gitu kan, pihak perusahaan kan bisa bayar. Seperti itu. Nah, terus tanggapan dari pihak Kedubes, KBRI, Kementerian Luar Negeri terkait banyaknya warga-warga Sulut yang jadi sering Bro Acel pulangkan. Oke, gitu. tanggapan dari mereka bahwa begini ya, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka pergi secara ilegal. Tetapi bagaimana saat ini kita bekerja sama dengan baik untuk mensosialisasikan bahwa negara-negara yang bukan negara penyalur resmi tenaga kerja dari dari Indonesia, maka
tolong sampaikan juga. Pihak kementerian juga menyampaikan kepada saya, tolong Pak Acal, Membara ini bisa menjadi duta katanya. Gitu. Kemarin tuh mereka bisa menjadi duta agar supaya menyampaikan bahwa bahayanya dan resiko terhadap bagaimana mereka pergi ke sana tidak lewat jalur pemerintah. Karena akan kesulitan juga bagi pemerintah untuk mendata mereka. Seperti itu. Tapi kalau dari Pak Acil sini masih ada lagi kira-kira warga Sulut sana yang meminta bantuan lagi ini dipulangkan. Total sudah 75 orang Sulut. Tapi masih di sana mereka. Masih di sana. Ingin pulang juga. Ingin pulang juga. Total sudah 75 dan kami kira akhir-akhir ini kami bekerja sama dengan HBL Foundation, Ibu Hillary, yang Di perusahaan yang sama. beda-beda. Beda-beda tapi kerjanya sama. Kerjanya sama scammer. Ada di perusahaan scammer, ada perusahaan judi online, ada di Kamboja, Vietnam, Myanmar, ada juga di Filipina. Nah, itu yang di Filipina ada yang masuk. Ini kan sementara live dari Facebook. Apa? Pak Oral bisa tahu namanya tadi siapa? Dia ada komen di live Facebook ini bahwa dia seperti itu juga ya. Surya Catur. Oh iya, Surya Catur itu ya Surya, sabar ya. Sabar Surya. Dia juga sudah kontak. Sudah sejak dari 2 minggu yang lalu, semenjak almarhum Randy Ondang ini ketahuan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan seperti itu, maka mereka takut dan mereka ingin Kalau pulang. Surya Catur ya Mereka di Filipina, mereka ada 21 orang. oh dari Sulut juga. Sebagian dari Sulut, sebagian dari Medan. Kerjanya sebagai apa? Kalau Scammer. sama juga. Sama juga. Scammer. Mereka ditipu juga gitu. Bahkan mereka itu paspornya ditahan. Kalau ingin keluar harus bayar apa? Di semua yang denda negara yang, gitu. pekerjaan yang tidak melalui resmi ini ya. Iya. Ya, Surya sabar Surya. Sedang dalam proses. Mungkin dia takut juga. Mungkin dia seperti takut. kejadian begini. Nah, lanjut tadi bagaimana? Yang apa? 70-an ya. 70-an. Termasuk yang Surya grupnya ini. Surya ini. Dia tuh 21 orang, ada juga yang 7 orang, ada yang 31 orang gitu. Pokoknya total sudah 78 kalau nggak salah. Itu 78 orang. Jadi ya inilah komitmen kami Membara Law Firm dan juga HBL Foundation. Di dalamnya ada Ibu Hillary Brigita Lasut sebagai anggota DPR RI Komisi 1 ya. Kami ingin membantu kepada mereka-mereka yang kesulitan. Kami hanya membantu saat ini penanganannya. Gimana caranya mereka untuk keluar dari sana, atau kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri, KBRI yang ada di Kamboja, Vietnam, Myanmar, Filipina, seperti itu. Dan semuanya dalam proses. Dan tidak semerta-merta hari ini kita bilang oke, besok langsung terlaksana, tidak. Besok langsung pulang. waktu. Harus lewat apa namanya proses juga, karena kan pemerintah ini juga bukan tukang sulap. Ya kan? Hari ini kita bilang Karena juga mereka dipulangkan iya. biaya juga. Terus Karena memang dulunya ada anggaran negara. Ada anggaran negara dari KBRI, cuman saat ini karena terlalu banyak ya. Terlalu banyak maka minta pulang seperti itu ya. karena terlalu banyak maka ya dibebankan kepada mereka gitu loh. Terus juga Tetapi tidak sedikit ya, juga yang terus juga mungkin begini ya, mereka mau pulang, tapi kan harus perusahaannya kan bisa jadi memblok akses itu juga ya ya. bisa jadi. Bisa ya Takut karena kan ketahuan mereka kalau- ingin pulang. Syarat dari pulang dari apa namanya negara lain kan itu paspor. Sedangkan paspor mereka ditahan. Gitu. Apalagi- Cara satu-satunya adalah kami menghubungi KBRI untuk membuat yang namanya SPLB, Surat Perjalanan Lepas Paspor. Yang itu yang kami laksanakan sampai saat ini. Cuman semua itu butuh proses. Belum lagi kalau mereka mau keluar juga bagaimana ya kalau misalkan ditahan Ya. perusahaan, minta pulang. ya Nah, otomatis- itulah yang menjadi kekhawatiran daripada anak-anak ini ya. Mereka ingin keluar, bisa Pak, kami bisa keluar, cuman kami takut. Gitu, banyak yang mengatakan seperti itu, kami takut. Terus kan mereka susah. sengaja keluar silakan. Susah Tapi susah di untuk jalan keluar. Ada yang menciderai. Ada yang menciderai, orang. itulah yang mereka ketakutan mereka. Karena kan sudah ada yang korban, Randy Ondang. Jangan sampai ada Randy Ondang lainnya lah. Kalau yang Gitu. itu yang lalu yang 34 orang yang bisa
Apa? Nah, Akhirnya karena bagaimana kalau jadi cerita kalau dari kita Malaysia? kilas balik ya untuk 34 ini, jadi mereka itu benar-benar disekap di satu apa namanya satu ruangan. Itu tadi yang cerita di Strum dia. Iya. Jadi bahkan ada yang apa luka kan kepalanya, ada yang bengkok hidungnya. Ada. Jadi mereka itu benar-benar disekap dan akhirnya saya bilang coba deh saya coba hubungi pemerintah untuk menjemput mereka dan akhirnya waktu itu ya ada orang yang membantu Bapak Wakil Ketua DPR RI ya adalah ketua harian saya, ketua harian Partai Gerindra Bapak Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad Ya. SAMH. Dia menghubungi pihak KBRI di sana dan ada apa namanya rekan-rekan kita yang ada di sana untuk melaporkan kepada kepolisian setempat. Dan akhirnya kepolisian setempat menggebrak itu tempat. Gitu loh, gebrak itu tempat dan akhirnya mereka dibebaskan. Seperti itu. Nah, baru itu difasilitasi pulang. Terus itu difasilitasi pulang oleh Bapak Dasko. 34 itu difasilitasi oleh beliau. Termasuk biaya-biayanya juga Ya ya. semuanya dibantu oleh beliau gitu. Ya karena juga kan Iya, tapi kalau karena ada 1.000 orang di sana nggak mungkin kan. tidak mungkin karena bagi beliau itu mereka pada saat itu memang benar-benar Memang sudah disiksa. iya disiksa batin terus juga. disekap kan apalagi mau Natal pengen pulang kan seperti itu benar-benar dibantu oleh Pak Dasko. Saya yang minta bantuan kemarin juga ada yang berapa orang kan si Junior Watulingas itu dibantu juga tapi oleh Ibu Hillary gitu. Ya, tapi itu kan cuma apa sudah di hilirnya ya, bukan di hulunya yang ini. Ya, makanya itulah kami tidak bosan-bosan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Sulawesi Utara, kepada anak-anak bangsa, bahwa Apa jangan ini ya, tergiur. apa lapangan pekerjaan di Sulawesi Utara termasuk di Indonesia juga ya. Ya itulah yang saya bilang tadi, bahwa mungkin ini kekurangannya tergiur. lapangan pekerjaan. Kerja begitu kan Iya, gaji besar. mungkin Tapi begini, ada enggak yang warga di sana misalkan di Kamboja atau di mana yang bertahan misalkan karena bertahan dia kerja di situ bertahan. ada banyak, Banyak juga warga ya. Sulut, warga Manado yang bertahan di sana banyak. Banyak. Iya. Mereka ya mudah-mudahan mereka cepat bertobat ya karena mereka menipu warga Indonesia Juga. juga. Jadi saya memang kerjaan mereka menipu juga. Iya, kerjaan mereka menipu. Mungkin yang nggak tanda tangan ini mungkin hati nuraninya tergugah enggak. Iya, seperti mungkin ini, begitu. karena banyak berdoa, mungkin rajin ke ibadah, mungkin kan seperti itu sampai mereka tergugah, sampai mereka bilang, "Wah, ini nggak benar nih pekerjaan seperti ini." Tapi bagi mereka yang masih bertahan di sana, cepatlah bertobat kalian anak-anak. Karena kalian pernah menipu saya seperti itu. Oh, pernah Oh, ditipu pernah. juga? Oh, bagaimana ceritanya? 40 juta habis, Bang. Oh. Dari skimmer begini. Skimmer begini. Karena mereka itu motifnya, jadi masyarakat perlu tahu, Ya. para tribuners perlu tahu, hati-hati tentang yang di WhatsApp yang masuk tentang undangan pernikahan. Bisa jadi itu penipuannya dari negara Iya, luar ya, dari perusahaannya. sana. Tapi Terus orang-orang dipakai tentang orang-orang orang-orang di sini. kita tentang juga apa nama pekerjaan yang apa itu part time ya. Oh, Pekerjaan iya, iya, part time iya. yang Ada biasa Shopee, ya kan? ini Lazada. mengatasnamakan Shopee ya, Mengatasnamakan Shopee, Lazada itu hati-hati guys. Memang kelihatannya, weh kita dapat duit nih. Hari ini dia kasih, besok dia tahan tuh duit. Karena mereka di sana ada tiga kategori. Ada sebagai resepsionis, ada sebagai. Tapi resepsionis betul. Oh bukan, resepsionis itu mencari-cari. Oh, Mencari orang untuk ditipu. untuk ditipu. Ada resepsionis, ada yang namanya aktor. Nah, aktor tugasnya apa? Nah, aktor tugasnya ini untuk meyakinkan orang. Untuk meyakinkan orang agar supaya dia benar-benar percaya bahwa itu memang betul-betul. Yang ketiga adalah pembunuh. Hah? Pembunuh. Ya. Pembunuh itu ya memang benar-benar menghabiskan uang orang. Yang ditipu ini. Ya, yang ditipu ini. Jadi hati-hatilah. Nah, itu dari warga Indonesia juga. Warga yang kesana. Indonesia juga yang ke sana gitu. Kemarin sempat ada yang bertanya. Bang, bagaimana untuk coba kita meminimalisir orang-orang ini untuk tidak ke sana?
atau untuk tidak ada lagi yang namanya scammer ini. Saya bilang cuma dua. Yang pertama pulangkan yang mereka-mereka yang masih berada di sana. Yang kedua adalah jangan izinkan kalau mereka-mereka mau ke sana. Itu aja. Tapi kan mau ke sana juga mereka tidak minta izin juga, diam-diam. Kan gini, Gitu, kan jadi ada imigrasi. Oh gitu ya. Oh misalkan mau ke Kamboja, oh pasti. Iya, kan ada Ngapain imigrasi. Kamboja lagi dari Sulut banyak Iya. gitu ya. Kan kelihatan. Tapi kan itu juga kalau mereka ke sana kan, kalau misalkan dengan paspor jalan-jalan, Jalan-jalan. ditahan Nah, imigrasi, itulah jadi heboh lagi. Saya mau jalan ke Kamboja. Itulah yang bisa menjadi alasan mereka agar supaya bisa ke sana. Kemarin juga ada laporan nih. Ada laporan dari bapak yang di Minot sana. Telepon, Pak, anak saya cuman katakan mau ke ke pantai. Ternyata sudah ke Kamboja. Saya bilang, ya susah Pak, anak itu udah 21 tahun ke atas. Tapi lagi booming ini disulut ke Kamboja. Iya kan, karena kan pekerjaan yang mudah dan gaji yang Tapi memang menggiurkan. betul gaji mereka menipu itu sebegitu besarnya di sana. Sebetulnya itu cuma tawaran belaka aja. Yang sebenarnya adalah tidak seperti itu. Bahkan ada yang kemarin tidak menerima gaji sama sekali. Dipotong gitu. Iya, soalnya itu ke negara Kamboja Iya. kan dengan Indonesia. Dipotong Maksudnya dari karena misalnya pendapatan per kapita apa mungkin namanya, lebih besar Indonesia. telat kantor potong, pegang handphone potong, gitu-gitu. Tidak, apalagi tidak capai target. Nah, itu yang paling parah. Target mereka pokoknya dalam satu hari ya ada yang variasi lah, ada yang 100 juta, ada yang sampai miliaran. Kalau udah ada Tapi jabatan. kalau sudah bahas tentang itu, mereka jadi judi, penipuan, itu sudah Ya, sindikat itu sindikat. pasti ya. Sudah Adalah orang-orang yang di sini menjadi agen untuk memberangkatkan mereka di sana. Ada satu perusahaan lah di sini. Bro Asil tahu itu perusahaan. Ya tahu. Tapi tidak, maksudnya kenapa tidak dilapor. Sudah dilaporkan. Tapi mungkin masih diselidiki ya. Mungkin seperti itu. Itu maksudnya merekrut ilegal berarti. Tapi Ya, mereka tuh ada di satu apartemen di Jakarta Barat loh. Itu. Ada di Jakarta Barat. Apartemennya di Cengkareng pokoknya. Tapi warga-warga dari Sulut juga ya ini sih. Banyak yang dari Sulut. Pokoknya sasaran ada kebanyakan tuh dari 3 daerah ya. Manado, Sulut, Pontianak sama Medan. Kenapa itu 3 itu yang jadi sering banyak jadi? Tidak tahu saya. Pokoknya kebanyakan yang saya pulangkan dari Manado, Medan, dan juga Pontianak. Kebanyakan ya. Seperti itu. Kemarin juga kan begitu ditanya waktu di kementerian, Manado, aduh Manado lagi gitu kata kementerian. Aduh Manado lagi. Tapi di sana perusahaannya bukan dari Kamboja, tapi perusahaan dari. Ya, perusahaan pemiliknya perusahaan China. Tapi bukan cuma satu, ada beberapa. Banyak perusahaan seperti itu di sana. Banyak. Apa jadi pendapatan negara mereka ya itu? Saya kurang mengerti dan saya kurang tahu hal seperti itu. Gitu. Ya mudah-mudahan kiranya dengan kejadian Randy Ondang ini sudah memakan 1 nyawa. Jadi Satu nyawa. anak muda di Sulawesi Utara Ya, harus waspada dengan kepada harapan ya perekrutan. anak-anak muda yang ada di Sulawesi Utara masih banyak kok pekerjaan di Sulut. Cuman jangan gengsi dong. Mungkin gengsi juga ya. Jangan Yang gengsi. kesana ini tidak memerlukan juga maksudnya skill tanpa pelatihan. Oh, Kalau enggak. BP2MI yang resmi itu mesti Iya, mereka kalau kan misalkan mau iya. ke Jepang, Kalau di ikut BP2, pelatihan dulu, iya betul. mesti Kalau di tahu BP2MI kan bahasa, harus ada pelatihan, harus ada syaratnya. dan lain-lain. Jadi syaratnya itu sangat banyak. Kalau yang resmi. Kalau yang resmi, mungkin mereka berpikir kita nggak ada skill, ya kan? Kita baru lulus SMA kok. Tapi mungkin dalam keluarga yang tidak mampu dan hanya dia tulang punggung keluarga, mau apa boleh buat? Gaji 17 juta coy. Di luar negeri lagi akan bisa foto-foto kan di sana. Bisa menyombongkan diri, saya di Kamboja gitu. Saya di Pak Asyar, ini kepala BP2MI kan juga dari Sulawesi Utara ya, Pak Beni Pak Beni Ramdhani. Pak Beni sudah sampaikan resmi tentang terkait ini, bagaimana
cari solusi apa bagaimana? Sudah, sebetulnya kami sudah menyampaikan secara resmi juga. Saya pribadi maupun Ibu Hillary sebagai anggota DPR RI Komisi 1 juga sudah menyampaikan. Tentunya hal ini menjadi PR kita ke depan ya. PR kita ke depan bagaimana caranya agar supaya para anak-anak bangsa ini tidak lagi tergiur dan tidak cepat-cepat untuk pergi ke sana. Karena memang mereka kan tidak keluarin biaya dari sini ke sana, kan ditanggung oleh perusahaan sana. Jadi mereka berpikir, wah saya berangkat kok coba-coba dulu kan, kontraknya 6 bulan, coba dulu cuma 6 bulan kok pulang ke sini gitu. Tapi kita tidak bisa menutup juga kemungkinan, bukan cuma di negara Kamboja yang banyak ilegal bang. Australia banyak, Malaysia ada, pergi katanya cuma liburan 6 bulan kemudian pulang. Kan kerjanya juga yang ilegal ini bukan cuma yang Bukan cuma seperti ini, itu. banyak hal ya, tapi tidak Ilegal kan itu dikatakan ilegal karena mereka pergi tidak lewat prosedur. Itu bisa disebut juga ilegal. mereka diam-diam misalkan diam-diam ke Malaysia tapi di sana kerja jadi Tukang cuci piring. kerja di sana kan itu Banyak. legal resmi Resmi. di sana, Ya, tapi part-time lah. Tapi yang dari sininya yang tidak mau Dari sini ya yang ilegal karena prosedurnya tidak sesuai. tapi kalau yang di Kamboja ini sudah ilegal, di sana jadi penipu lagi. Itulah yang membuat mereka sangat banyak. Banyak ya, mungkin itu banyak yang Iya. sadar ingin balik gitu ya. ingin balik. Misalkan kalau mereka ke sana di Kamboja tiba-tiba kerja misalkan di perkebunan apa jadi Nah, mungkin itu kan masih- banyak, itu yang di Jepang itu banyak. Orang sulut di Jepang banyak. kalau yang begitu kan Banyak. meski jalurnya tidak resmi tapi di sana kan Di sana kerjanya enak. bagus Bagus, misalkan makanya tidak makanya jadi bertahan, dosa lah, jadi begitu. dosa. Kalau ini kan udah ilegal lagi. Ya kan? Sudah ilegal dari sini, begitu sampai di sana menipu. Aduh Tuhan. Nah, yang saya ingin tanyakan ini istrinya Randi sudah datang kan? Iya. Sempat konsultasi dengan misalnya Bro Acel sempat gali info seperti apa sih kerja di sana itu dari dia. Misalnya Iya. hal seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pekerjaan di sana adalah menipu warga Indonesia. Itu saja. Itu saja. Kalau istrinya tugasnya Sama. Sama menipu juga warga Indonesia. Gitu. Cuman mereka itu ditipu juga. iya. Mereka Jadi di sana berpikir, juga mereka tidak bisa mereka kan tidak ngapa-ngapain, tahu kan? nih awal mula mau bekerja di sana sebagai apa. Mereka tahu bekerja sebagai customer service. Kan di keterangan pada saat itu katakan, oh cuma nelpon doang. Benar nelpon tapi menipu. Gitu. Dan mesti harus capai target, mesti ada Harus mesti- capai target. Harus capai target. Kalau tidak capai target dipotong gajinya dan lain-lain sebagainya. Gitu. Seperti itu. Jadi ya sangat miris ya sebetulnya. Kasihan juga. Saya kemarin terharu karena seorang istrinya, mereka berdua suami istri yang ingin mengubah nasib keluarga mereka. Berangkat ke sana dengan tawaran customer service, pekerjaan yang legal ternyata ilegal dan gaji yang tinggi. Mereka punya 3 anak. Mungkin mereka berpikir untuk menghidupi lebih menghidupi lah kehidupan mereka. Akhirnya berangkat ke sana. Dan ternyata ingin kabur, ingin ajak istrinya, dan naasnya telah ditemukan sebagai jenazah. Itulah terharu dari kami karena istrinya sangat setia menunggu dia. Sehingga istrinya menunggu proses demi proses pemulangan Randy Ondang ini. Dan istrinya menunggu dan pulang sendiri dengan membawa kenangan yang terindah dari Randy Ondang yang sudah terbujur kaku di peti jenazah. Padahal waktu awal pergi, tanggal 9 Maret, awal pergi bareng-bareng gitu, pulang sendiri dengan peti jenazah. Sangat terharu. Terus apa cerita istrinya waktu Randy Ondang ini ingin keluar, maksudnya seperti apa? Misalkan mereka sempat bertemu juga kan di sana. Dia sunat tahan atau gimana? Dia sempat cerita bahwa dia sunat tahan. Cuman istrinya takut akan terjadi apa-apa karena telah beredar. Penuh dengan ancaman. Iya, karena kan begitulah. Lihat berita, lihat sosial media banyak kan yang mendapat ancaman seperti itu. Istrinya bilang, coba kita tunggu sampai habis kontrak dulu.
Cuman mungkin suaminya ini tidak tahan. Tapi memang kalau habis kontrak bisa pulang atau jangan-jangan modus lagi habis kontrak. Hati-hati juga hal seperti itu. Tidak ada semerta-merta habis kontrak terus habis. Paling lagi ada modus Ada lagi. Ada kan yang udah bertahun-tahun di sana. Mungkin yang sudah bertahun-tahun itu sudah ikut ritme jadi penipu itu. Mungkin mereka merasa ya mereka makanlah uang haram lah. Tapi itu juga sih ribet juga. Ribet. Dan Jadi hal memang- seperti ini ribet. Memang betul ribet. Makanya kami juga sering memilah kasus-kasus yang kami tangani. Gitu, kalau misalnya sudah 6 bulan ke atas, ya berarti kalian udah tahu dari awal ini penipu. Kenapa baru sekarang? Ya kan, kenapa baru sekarang kalian merasa ditipu gitu loh. Gitu. Kami memilah juga. Ada yang baru pergi, ya itu juga kami bantu. Gitu. Jadi harus ada efek jera juga bang kepada mereka di sana. Seperti yang 30 orang lalu kan sudah disiksa Iya, kita harus efek walaupun walaupun kita tidak tega juga tidak secara tega mereka nurani itu ya. secara manusia mereka di sana mereka harus ada ada hak sendiri. asasi juga manusia. Terus mereka sebagai warga negara itu mereka juga ada hak untuk setiap warga negara itu dapat dilindungi oleh pemerintahnya. Tetapi sampai kapan kita begini terus? Kalau dari pemerintah Kamboja sendiri tidak ada statement resmi atau terkait ini, atau mereka lepas atau itu urusan perusahaan swasta atau bagaimana, atau mungkin Kalau hal seperti itu yang telah berkoordinasi dengan pemerintah otoritas pemerintah Kamboja sana, yaitu pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenlu, ya silakan tanyakan saja pada mereka. kalau mungkin dengar Kemenlu bisa. Kalau dari saya hanya Tapi penanganan kalau saja. ini negara Kamboja kan maksudnya di bawah Pokoknya Indonesia ya. pihak Kalau Jepang misalkan ya, mungkin masih pokoknya pihak kementerian mengatakan bahwa negara Kamboja bukanlah negara dari betul. negara Itu dari, tujuan. ada berita juga di BP2MI bahwa Kamboja ini bukan tujuan penyaluran tenaga kerja, Bukan negara tujuan legal, penyaluran tenaga kerja. Jadi harus ingat juga kawan-kawan, ya kan, Kamboja bukan negara penyaluran tenaga kerja. Jadi kalau salahkan pemerintah, salah itu. Gitu. Tapi semua ini kita tidak bisa salahkan siapa-siapa. Semua ini adalah musibah untuk Randy Ondang ya. Semua ini adalah musibah. Gitu. Cepat juga ya, saya pikir Randy Ondang itu sudah lama di sana. Enggak. Baru Dari tanggal 9 ke tanggal 17 berarti sekitar 2 minggu lebih. mungkin dia tahu, aduh ternyata dia ditipu. Iya, ternyata dia sehat ditipu. nurani. Jadi mulai dari tanggal 9, 10, 11 dia tuh cari cara terus. Cuman istrinya takut jangan sampai jadi kenapa-kenapa bagi mereka berdua. Istrinya coba sabar dulu sampai habis kontrak gitu. Tapi suaminya ini memang tidak tahan. Karena gimana orang mau kasih makan anak-anak 3 terus dengan Kalau sebelumnya hasil menipu orang. kalau almarhum Randy Ondang ini di sini sebelumnya kerjanya apa dengan istrinya kalau menurut Istrinya itu punya kerja- salon di Warembungan, suaminya itu bekerja di Weda. Di perusahaan di Weda sana. Nah, kemudian Ada tawaran lah yang dari lebih baik teman-teman bahwa pekerjaan bagus di luar negeri, ini. dan sudah ada mungkin kasih contoh-contoh lagi ya. Iya, mungkin seperti itu. Tapi mereka ditipu, memang benar-benar mereka ditipu. Karena mereka bilang, wah katanya kemarin cuman sebagai customer service, cuman telepon-telepon doang. Ternyata kami sebagai penipu. Tapi begitu sampai di sana mau apa boleh buat? Kalau tidak bekerja kan tidak makan. Iya juga ya. Mungkin yang kasih makan perusahaan ya. Perusahaan kan yang saya makan perusahaan. Paspor Mereka itu tinggal di ditahan. perusahaan, dikasih makan oleh perusahaan. Paspor ditahan tidak bisa Paspor keluar, ditahan, keluar tidak hanya bisa di keluar, area situ. keluar hanya bisa di Ada area jam apartemen tidur mungkin situ. begitu kan. Ada semua diatur oleh pihak perusahaan. Semua diatur oleh pihak perusahaan. Makanya lah itulah jagonya pihak perusahaan itu untuk ya mengikat mereka. Gitu. Berarti itu memang kalau seperti itu pekerjaannya sudah tidak kalau perusahaan yang resmi kan ada hak menghargai. Ya, kalau perusahaan yang resmi Karyawan kan kan, mengargai karyawan, ada pesangon, ada cuti, lembur, ada dan sebagainya. Ini enggak ada. Berarti memang itu kerjanya sudah tidak betul juga di sana ya. Kata istrinya perusahaannya bagus,
Tapi Maksudnya pekerjaannya, bagus ini yang apartemennya iya, wah, perusahaannya maksudnya bagus, tidak ada ya. tekanan, tidak ada apa segala macam. Cuman pekerjaannya yang tidak bagus. Gitu. Miris juga ya seperti itu. Miris. Saya Kayaknya dengar juga ada beberapa yang saya dengar-dengar, mungkin kenalan saya juga ada yang ke sana ya. Semoga tidak seperti almarhum Randy Ondang ini ya. Ya, Takutnya dengan nanti ada harapan- apa-apa harapannya. dengan harapan tidak terjadi Tidak apa-apa lah. Ya. Ya kalau ada kesempatan untuk pulang, pulang aja. Ya bisa didengar ya. Tapi di sana juga handphone ditahan atau bagaimana? Bisa akses Mereka bisa menggunakan handphone pribadi mereka ketika selesai bekerja. Tapi Mereka tidak rata-rata bekerja di sana 9 pagi sampai 11 malam. Jadi banyak yang komunikasi dengan kami, ya mungkin ada yang tidak masuk kantor bisa komunikasi dengan kami, atau di atas jam 11 malam. kalau Facebook mereka juga dilacak gitu. Maksudnya kalau mereka mau status Iya, help ada me atau juga apa. ada juga kan mereka yang pakai akun-akun bodong. Gitu, karena takut kelacak apa segala macam. Makanya kan saya sarankan untuk bikin video nggak mau. Baik, beberapa yang nggak mau karena Tapi takut. di sana juga mungkin mau apa? Kalau di perusahaan itu mau isi pulsa di mana juga mungkin. Iya. Jadi mereka tuh kebingungan sekarang ini untuk laporkan ke kepolisian di sana, sedangkan mereka tidak bisa keluar. Nah, itulah kita sedang cari cara bagaimana untuk penanganan mereka seperti apa. Itu maksud yang berapa lagi yang sudah melapornya 70 lebih lagi ya. 78 Yang sementara diusahakan. kira-kira. Ya, gitu. Warga Sulut semua ya 78. Sebagian besar atau? 70% dari 78 itu warga Sulut. 30% di luar warga Sulut. Gitu. Ya miris juga ini. Ini kejadian ini ternyata sama dengan apa namanya? Apa? Sama dengan film-film kok dorang ini. Dorang Randy Ondang ini almarhum dengan Tika. Kasihan. Fenomena ini ternyata ada betul ya itu. Fenomena ini ternyata memang ada betul, dan ya kita telah saksikan bersama kan kemarin. Maksudnya ada perusahaan begitu yang sama dengan apa? Bukan kejam juga sih, maksudnya sama dengan di sel karena Iya. di sel sama dengan ditahan. Cuman kita perlu garis bawahi tentang Randy Ondang itu, kita belum tidak bisa statement bahwa dia itu dibunuh, dia itu bunuh diri, karena tidak ada pernyataan resmi dan karena tidak ada sudah hasil. diselidiki ya, sudah keluarganya juga sudah Iya, tidak jadi ingin melakukan otopsi, jadi tapi kalau tanya tapi pendapat meninggalnya saya, tidak wajar. kalau menurut pendapat saya itu tidak wajar gitu. Apalagi dia sehat-sehat kan, itu cuma berapa rentang itu. Dia sehat-sehat. Tapi menurut istrinya kalau penyiksaan itu ada di perusahaan itu. Nggak ada. Itu cuman alasannya dia agar supaya Nah, dia bisa maksudnya kabur. bukan si Randy Ondang ya, maksudnya dengar-dengar kalau ada yang mau kabur atau dari ini yang Oh, banyak sering dengar-dengar bahwa di banyak, situ tapi ada yang bukan di perusahaan situ, di perusahaan yang lainnya juga banyak. Kalau misalnya ketahuan melapor kepada kami atau melapor kepada pihak KBRI, maka ada panisme seperti apa tidak tahu gitu. itu sama dengan yang berhasil pelanggan yang puluhan lalu kan, ada Itu yang disetrum, ada yang dipukul, ada yang patah hidung, ada yang pecah kepala gitu. Jadi hati-hati ya yang mau kerja sekarang, ada penawaran ke Kamboja, patah hidung, distrum. Banyak loh teman-teman yang bertanya-tanya, itu gimana, saya baru mau rencana ke Kamboja. Kalau ada lagi seperti itu langsung Dibatalkan aja. reject. Kecuali mungkin ke negara lain yang resmi ya. Ya. Atau ada agen resmi. Jadi ya. Itu kami- bisa dicek di mana? Itu Pak Bro Acil. Oh, ini sebenarnya tugasnya BP2MI sih. BPDMI ada Dinas Ketenagakerjaan, Oh, kan bisa langsung dicek. di tengah kerja aja. Bisa ya. dicek kan, Dinas Ketenagakerjaan kabupaten kota bisa menjawab juga kok. Iya. Itu tapi sebenarnya juga apa ya? Fenomena ingin cari kerja cepat, dapat duit, jalan pintas, semua Jalan pintas, dibiayai. semua dibiayai. Ya, itulah. Ya harapan kami Provinsi Sulawesi Utara ini ya
lebih lagi untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan Di Indonesia juga secara keseluruhan. di Indonesia secara keseluruhan dan di Sulawesi Utara Nah, juga. termasuk mengedukasi ini ya. Termasuk jalur ya, resmi mau kerja ke luar ya negeri makanya bagaimana? kemarin kan saya Sebagai apa? Misalkan kalau begini, ada kan, oh saya enggak tamat kuliah, bagaimana bisa jadi tenaga kerja seperti apa? Mungkin oh bisa biar cuma tamatan SMA ini caranya, nanti kerjanya di sini, di sini, di sini. pokoknya kami itu selalu meminta kepada, bukan meminta lagi, maksudnya kami menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Perlindungan WNI dan juga BPDMI maupun Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulut, kami menyampaikan kami itu sangat siap untuk bekerja sama dengan BPDMI maupun Dinas Ketenagakerjaan maupun Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan edukasi-edukasi terhadap pada masyarakat yang mungkin tidak mengerti tentang prosedur dan mungkin berpikir bahwa pekerjaan yang di Kamboja sana adalah pekerjaan yang bagus. Kami siap. Kapan saja dipanggil, kami siap. Kami sangat siap. Demi Sekalian mengedukasi tentang hukum juga ya. sekalian mengedukasi tentang bahwa adanya resiko-resiko di sana gitu loh. Iya, resikonya kayak tadi disekap, disetrum, disiksa. Kayak gini Randy Ondang meninggal coy. Jadi ya harapan kami agar supaya pemuda-pemuda bangsa ya tidak tergiur lah. Intinya itu kami ulang-ulang itu. Kami ulang-ulang agar Mungkin supaya kalau ada yang tawaran, cek dulu ke dinas cek dulu ke dinas terkait atau ke BPDMI apakah ini tawaran yang betul atau tawaran yang ilegal gitu. Mendingan kalau sudah dengar Kamboja ya nggak usah percayalah. Ada contoh kasus ya. Almarhum Randy Ondang sih. Sudah ada contoh kasus. Dan sebenarnya sebelum almarhum Randy Ondang Banyak. yang sempat di Pelanggan 30 ini sudah cerita semua terkait itu. Banyak sebelum Randy Ondang sebenarnya ada beberapa, cuman yang viral kemarin 34 orang. Sebelum 34 ini sebenarnya ada juga ya. Sebelum 34 ini kan ada 10 orang. Oh iya, 10 orang. 10 orang yang viral videonya yang minta tolong bantuan Pak Jokowi. Jokowi, Pak Presiden, iya. Itu kebetulan 2 orang Sulut, 1 orang itu teman saya. Nama Zaihan. Itu yang kalau yang sudah dipulangkan sekarang ini sudah lega berarti ya di sudah kerja apa aja lah di sini, yang penting enggak. Sudah lega, ada yang 34 itu ada yang ke Weda. Kerja di sana. Ditambang ya. Ada yang kembali lagi ke pekerjaan sebelumnya itu kurir. Ada lagi yang kerja di yayasan tari-tarian Kabasaran gitu. Ada yang ojek online gitu. Ada yang sudah kerja di BI gitu. Dari bank juga ya. Iya, di BI sebagai supir, Driver. yang mobil-mobil. Parkiran gitu Bukan mobil yang antar doi ke bank-bank. Oh iya. Ya, mau mengisi di ATM begitu. Mengisi di ATM. Kayak misalkan. Ada yang sudah bekerja seperti itu. Ya. Saya daripada hujan emas di negeri orang tidak juga seperti itu ya. Tidak juga Hujan seperti batu itu. Tidak juga seperti itu, cuman lebih berhati-hati dan lebih teliti. Ya, ini di negeri orang juga bukan hujan emas, malah di sana hujan batu di sana. Bukan cuma hujan batu lagi, kalau sudah ada korban begini kan darah. Mungkin ada yang ingin lagi Bro Asyil sampaikan kepada Tribuners yang sementara menyimak ini juga warga Sulut, selain yang tadi, apalagi mungkin yang disampaikan misalkan terkait ini cara-cara kalau ada penipuan ada tawaran-tawaran seperti itu, apa yang harus dilakukan misalkan. Jadi para Tribuners, ya saya hanya berharap agar supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi kepada pemuda-pemuda bangsa, masyarakat Sulawesi Utara, secara keseluruhan masyarakat Indonesia. Jadi ketika ada tawaran-tawaran pekerjaan yang melewati internet, tawaran-tawaran, harus mencari tahu dulu kepada pemerintah setempat. Itu ada dinas Dinas Ketenagakerjaan, ada juga BPDMI, agar supaya mengecek dulu apabila pekerjaan ini betul
secara legal atau secara ilegal. Ya tentunya ini juga fungsi juga pengawasan daripada orang tua agar supaya mengawasi terus anaknya dan terus mengingatkan kepada para anak-anak muda kita yang ingin mencari pekerjaan di luar sana harus supaya lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memilih pekerjaan yang ada di luar negeri. Tidak sulit kok kita mencoba lewat jalur pemerintah, tidak sulit. Saya kira tidak sulit dan beberapa persyaratan saya kira tidak sulit kita bisa jalankan asalkan kita yakin dan kita percaya bahwa kita bisa. Seperti itu. Dan apabila teman-teman ingin mencari pekerjaan misalnya masih berusia kurang dari 21 tahun, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita jalankan di Sulut ini maupun di Indonesia. Kita carilah, jangan pekerjaan sebagai scammer, aduh. Itu penipu itu. Jadi hati-hati. Dan bagi teman-teman yang menonton, teman-teman yang masih ada di Kamboja yang tidak ada niat untuk pulang, kalian bertobat dan pulanglah ke Indonesia agar supaya kalian itu baik-baik di sana, tidak terjadi apa-apa, dan supaya juga kami aman-aman di sini, tidak tertipu oleh ulah-ulah kalian seperti itu. Dan agar supaya juga coba kalian merasakan kalau misalnya orang tua kalian atau anak kalian atau sahabat kalian yang kena tipu akibat ulah dari kalian. Jadi hanya itu pesan dari saya untuk para Tribuners, dan kiranya semua ini bisa selesai dengan baik. Ya, demikian Tribuners dengan bincang-bincang dengan Bro Marcelino Mewengkang ya dari Membara Law Firm. Membara Law Firm. Yang sampai sekarang masih ada lagi berusaha memulangkan puluhan warga dari Sulawesi Utara, dari Indonesia yang jadi korban penipuan di Kamboja, Filipina, Vietnam, dan beberapa negara lain. Myanmar juga ada. Myanmar, negara-negara Asia Tenggara semua ya. Iya. Jadi 78 orang ini kami sedang berusaha ke Membara Law Firm yang bekerja sama dengan HBL Foundation. Kami sedang berusaha agar supaya mereka bisa pulang ke Indonesia dengan aman dan selamat. Dan selamat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.